selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf untuk fokus dan jangan berisik, dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la kulli nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Nabi Allah hadir balubin bahkan wasidina sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'alif hadal kitab Syekh Rasulullah hadrati al-mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Mustafa Al-Rabbihi wa Duluni Qataswiyah Bidini Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. At-taharah arba'atu anwa'. Sebelum kita membahas tentang suci taharah, terlebih kita membacakan sholawat. Sholawat ini merupakan penyembuh dari segala macam penyakit, yaitu sholawat tibil qulub. Dibaca ba'da salat 3 kali. Sebelum sholawat ini didahulukan oleh istighfar 21 kali, kemudian dilanjut dengan sholawat tibil qulub 3 kali. Sholawatnya boleh di lagu atau boleh seperti biasa, kalau diwiridkan seperti biasa. Tapi kalau kita baca sholawat diiringi hadrah maka kita baca biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasal ini kita menjelaskan tentang toharoh. Toharoh itu yaitu bersuci. Bersuci itu ada dengan menggunakan air wudhu. Wudhu dengan wadu itu beda. Kalau wadu dibaca fathah wawuhnya itu adalah air yang digunakan untuk wudhu, airnya. Tapi kalau dibaca domah wawuhnya maka ini adalah menggunakan air untuk berwudu. Dan juga yang kedua adalah ghuslu, yaitu mandi. Kalau dibaca ghuslu maka ini membasuh, tapi kalau dibaca ghuslu maka ini mandi. Baik mandi sunnah seperti yang Idul Adha, Idul Fitri atau hari Jumat, ataupun mandi wajib ya. Kemudian tayamum. Tayamum ini adalah pengganti daripada air. Bukan berarti kita tayamum membasuh semua anggota tubuh kita, kaki itu, kepala, tangan, rambut, tidak. Berbeda dengan wudhu. Yang dibasuh ya, yang diusap itu adalah muka dengan tangan. Tidak berarti pasir dimasukin ke kuping, tidak ya. Atau kalau mandi besar nanti kalau nggak ada air gimana? Berarti guling-guling di pasir. Enggak ya, guling-guling itu di zaman sahabat ada. Tanya ke Rasulullah, saya punya adat besar nggak ada air, gimana cara mandinya? Boleh tayamum tidak? Maka boleh. Boleh tayamum seperti biasa, muka dengan tangan. Niatnya hanya yang berbeda. Niat mandi wajib dan niat wudu. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat. Itu pun kalau tidak ada air. Sama sekali di Puri, di Cibarusah hampir semua nggak ada air. Tapi kalau ada air nggak usah tayamum. Anak sekarang itu tayamum jadi alasan. Padahal ada air dekat, dia bilang tayamum aja Pak.
padahal ada air. Tayamum itu kalau tidak ada air, atau tangan kita luka yang kalau kena air misalkan itu akan menimbulkan sakit, maka dibolehkan tayamum ya. Dan itu ada babnya tersendiri, yaitu babnya tayamum. Keempat adalah menghilangkan najis, baik dengan istinja ataupun dengan yang lain. Kalau kita mau istinja nggak ada air, maka boleh pakai batu, tapi batunya jangan yang tajam. Memang di situ salah satu ahjar, 3 batu, pojokannya 3 segitiga, tapi batunya jangan tajam. Nanti kalau tajam kegores itu. Ya, zaman dulu kan nggak ada air di hutan, ya mau BAB nggak ada air, nyari batu, ya batu yang segitiga, batunya diusap-usap ke anggota yang kena najis. Kalau tajam nanti bahaya. Tapi ketika ada air, maka harus pakai air juga. Jadi batu ya, air iya. Begitupun istinja, kita buang air kecil, ya batu dulu, kemudian air. Memang afdalnya adalah air. Yang kita akan bahas adalah macam-macam air. Ada air langit alias air hujan, namanya ma'ul matar. Wa anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan dari langit yaitu air. Air suci bisa dipakai untuk wudu, bisa dipakai untuk mandi. Jadi air hujan itu berkah. Air hujan itu rahmat dari Allah. Makanya ada ulama berbeda pendapat ya. Ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa mengatakan air hujan itu adalah rahmat. Makanya kalau ada orang hujan-hujanan, ya, itu sebenarnya tidak menimbulkan penyakit, malah sehat. Tapi kalau orangnya sudah sakit, ya hujan-hujanan, ya itu beda lagi. Ya, kalau kondisinya nggak normal, terus hujan-hujanan, ya itu bisa sakit. Tapi kalau kondisinya normal, hujan-hujanan, itu sehat. Ya. Dan juga air yang diminum, air hujan diminum itu menyembuhkan segala macam penyakit. Apalagi dibacain Bismillah. Bismillah sebanyak berapa? 700 atau 100 atau 7 kali diminumkan, itu insya Allah sehat, hilang segala penyakit. Air hujan itu berkah. Dan air hujan boleh kita wudhu, ya hujan lagi turun kita wudhu di situ boleh. Kemudian air laut, makanya kiai dulu tuh kalau ngasih amalan ke santri itu doanya unik. Bismillahi weteng kaya segoro. Kalau perut lagi sakit nih, kalau mau minum, kan dulu minumnya minum air keran, air sumur, ya. Santri itu air apa aja diminum. Yang jelas bukan air yang najis, bukan. Air sumur diminum, tapi dikasih amalan sama kiai. Bismillahi weteng kaya segoro. Maksudnya kalau segara itu, laut itu apa aja masuk, tidak membuat pengaruh karena saking banyaknya air laut. Ada bangkai ayam, tetap air laut itu tidak akan berubah. Cuma kalau airnya sedikit kayak kolam, kena bangkai ayam, ya udah, warnanya butek, bau, rasanya juga pahit. Tapi kalau air laut suci, kita wudhu di situ. Mandi wajib, nyemplung sekalian, bersih sekalian, ya masuk semua air, suci, pakai wudhu suci. Cuman jangan pas ada kotoran lewat kita wudhu di situ, dihilangin dulu. Termasuk air yang ngalir, sungai, kita wudhu di situ suci, nyuci di situ juga suci. Tapi awas, namanya air kali itu kan ada kotoran yang lewat ya. Ya, kotoran lewat kita hilangin dulu, nyari yang bersihnya. Kecuali sudah berubah, semuanya berubah, nah ini kita jangan pakai. Kalau sudah berubah warna, rasa, baunya, maka kita tidak pakai air itu. Satu kolah itu ya ukurannya 60 cm panjang kali lebar. Panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, itu 2 kolah boleh dipakai wudhu. Tapi kalau sudah ambil airnya, maka berkurang. Berkurang itu kita tidak boleh tangannya masuk ke kolah itu.
Kan ada wudhu yang tangannya masuk, banyak di beberapa tempat. Itu kalau banyak, jadi 2 kolah lebih itu tangannya nyemplung gitu wudhu langsung di kolah itu banyak. Boleh di pesantren-pesantren yang salafiyah itu menampung air, wudhunya tangannya nyemplung di situ. Atau yang lebih baik lagi yaitu keran itu bocor airnya, enak nggak tersentuh. Cuman jangan segayung. Kalau segayung tangannya masuk ya nggak sah. Tapi kalau segayung dilubangin kecil, airnya mancur, itu sah karena tidak mustakmal. Kalau air yang sudah dipakai itu tidak boleh dipakai lagi. Boleh air yang dipakai lagi kalau banyak. Contoh, kita wudhu ya di kerannya itu dibikin tampungannya itu lebih dari 2 kolah. Kita cuci kaki di tampungan itu sah karena itu sudah banyak. Tapi kalau sedikit itu jangan dipakai lagi. Mustamal itu yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi, kecuali mungkin minyak goreng yang dipakai ya untuk masak ya, itu dipakai lagi dimakan ikannya, itu sah-sah aja ya. Kalau secara hukum fikih ya pembahasannya mustamal itu tidak boleh dipakai. Makanya memang kalau yang hati-hati beli mendingan pertama kali. Minyak yang pertama dimasak itu enggak mustamal, tapi minyak yang kedua itu mustamal. Tapi masalah itu mah enggak ada masalah, kecuali dalam bab wudu itu ya. Air yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi kecuali itu airnya banyak. Kemudian air sungai, ma'un nahri, air sungai itu yang mengalir, maka itu boleh dipakai untuk mencuci atau wudu atau mandi. Tapi kalau airnya limbah pabrik hitam ke situ, maka tidak boleh dipakai ya. Air sungai itu ya yang nyumber dari mata airnya itu air yang bagus. Makanya air itu yang paling baik, yang paling bagus, air yang bersumber dari tangannya Rasulullah, melebihi dari air sungai Nil, air-air yang lain ya, termasuk air Zam-Zam. Air yang menyumber dari tangannya Rasulullah adalah air yang paling utama. Makanya ketika sahabat itu mau wudhu nggak ada air, mukjizat Rasulullah itu dari tangannya keluar air. Jadi sahabat itu wudhu dari tangannya Rasulullah. Kemudian air sumur. Nah, air sumur itu boleh dipakai untuk mandi, boleh dipakai untuk wudhu, boleh untuk dipakai untuk bersuci atau menyuci pakaian. Makanya caranya bagaimana ketika air sumur itu supaya suci, maka diisi dari atas air sumurnya ya, lama-lama nanti air sumurnya akan banyak. Kemudian yang keenam yaitu yang kelima itu air atau mata air. Di pegunungan biasanya ada mata air ya, bersumber, ada sumbernya. Nah itu boleh kita pakai, itu masih bersih. Diminum langsung juga apa? Air pegunungan itu kalau diminum langsung nggak akan menyebabkan penyakit ya. Baca bismillah ya tadi, bismillahi wateng kaya segoro. Jadi kita udah doa dulu. Kemudian yang keenam air salju atau air es. Yang jelas jangan air kopi. Air kopi buat ngopi, bukan buat wudhu. Masa air kopi orang kaya wudhunya pakai kopi? Enggak. Air kelapa gitu, orang kaya pakai air kelapa juga enggak ya. Saking nggak ada airnya wudhu pakai air kelapa. Kalau air galon mungkin ya. Bapak pernah juga waktu ke Istiqlal atau ke Monas, ke ini Senayan, nggak ada air, jauh ada galon. Tapi kan galon ada yang itu, ada yang colokannya itu yang keluar kayak keran, dipencet keluar air gitu kan, itu wudhu di situ boleh, asal jangan galonnya dimasukin tangannya ke situ ya, nggak masuk ya, tapi di kucek-kucek ya, itu nggak sah alias mustahil.
Rasulullah pernah dalam kitab Minhajul Qawim itu diterangkan wudhunya pakai air 1 gelas. Bayangkan, air 1 gelas ini buat wudhu cukup sebenarnya. Artinya tidak israf, berlebihan. Ya, orang Indonesia itu kalau mandi wudhu itu berlebihan. Kerannya aja kalau dibuka gede, kalau mandi lama. Ya, alias itu makruh hukumnya menggunakan air berlebihan. Makanya setengah aja, jangan full. Ya, air kemana-mana. Apalagi saya sering lihat di keran masjid itu airnya bocor. Siapa itu yang nyalain kagak ditutup lagi? Nah itu israf, bisa haram. Ya, bisa makruh, bisa haram. Kalau makruh menggunakan air itu tadi berlebihan, itu bisa makruh. Kalau haramnya menggunakan air nggak dipakai apa-apa, dibuangin aja gitu, ya itu bisa haram. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-7 adalah air dingin. Air dingin itu boleh dipakai untuk, makanya pahalanya besar. Kalau malam dia mau wudhu kedinginan tapi dipaksain wudhu, ini pahalanya lebih besar. Karena apa? Karena udah dingin dia masih mau sholat. Nah ini pahalanya al-ajru biqadri ta'ab. Ya kalau susah payah pahalanya makin gede. Kita wudhu malam-malam kedinginan, ya kita bangun sholat, itu pahalanya lebih besar. Makanya kalau sholat subuh ya dan qobliyah subuh itu pahalanya gede. Karena bangunnya udah lemes, masih ngantuk, ditambah airnya dingin, wudhu, jalannya juga, pokoknya itu subuh dan qobliyah subuh itu pahalanya gede. Ya, diusahakan memang berjamaah, kecuali ada uzur, itu kesiangan. Kalau kesiangan sebenarnya bukan uzur. Ya, memang nggak disengaja. Kalau nggak disengaja ya itu uzur namanya. Nah itu adalah pembagian macam-macam 7 air yang bisa dipakai untuk berwudu dan bersuci. Untuk nanti selanjutnya ada pembahasan air suci mensucikan, air suci yang mensucikan dirinya tapi bukan mensucikan yang lain. Itu pembahasan berikutnya. Intinya kalau air 2 kolah bisa dipakai. 2 kolah itu ukurannya 60 cm panjang kali lebar. Ya, 60 cm panjang kali lebar itu bisa dipakai. Tapi kalau air sedikit bisa dipakai, tapi kita tidak boleh tangannya masuk ke air itu, tapi dikucurkan. Itu caranya kalau kita mau wudhu dengan air sedikit. Kalau airnya banyak boleh tangannya kita masuk ke air itu. Ya, karena sering banyak berjamaah, jamaah juga wudhu di kolah yang besar, tangannya masuk ke situ semua. Dan bekas orang wudhu itu bukan jorok. Bahkan saya juga pernah ya dapat doa dari kiainya itu ngambil airnya dari bekas wudhunya. Jadi bekas wudhu itu obat bagi orang mukmin. Nah, jadi kalau mau ngobatin orang, bekas wudhu dimasukin situ, bacain bismillah atau apa, kasihin diminum. Bahkan malaikat mintakan ampun selama masih basah. Makanya nggak usah kalau wudhu itu diusap pakai kain. Kalau diusap